pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kabar anak-anak semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, anak-anak jangan lupa untuk mempersiapkan alat atau bahan yang sudah Bu Yunita perintahkan kemarin. Dan anak-anak jangan lupa untuk melakukan absensi dengan mengirimkan foto di grup WhatsApp. Hari ini kita akan belajar bersama tema 4 keluargaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga dan kegiatan pembelajaran ketiga. Dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan juga PPKN. Bu Yunita akan menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini melalui video berikut ini. Anak-anak menyimak dengan baik supaya nanti jika ada pertanyaan, anak-anak bisa menjawabnya. Selamat belajar. Tema 4 keluargaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga dan kegiatan pembelajaran yang ketiga. Sudah siap untuk belajar hari ini ya anak-anak? Baik, sekarang kita mulai. Anak-anak, Bu Yunita akan menyampaikan 3 hal, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini, materi pembelajaran, dan yang terakhir, Bu Yunita nanti akan menyampaikan tugas-tugas kepada anak, memberitahukan tugas yang harus dikerjakan untuk anak-anak. Tujuan pembelajaran kita yaitu ada 7. Di sini ada percakapan antara Ibu dan Omar. Mari anak-anak kita simak percakapan antara Ibu dan Omar. Omar, apa yang sedang kamu lakukan? Omar sedang tidak melakukan apa-apa, Bu. Tolong ambilkan piring di dapur ya, Omar. Baik, Bu. Ini piringnya, Bu. Wah, terima kasih banyak, Omar. Omar anak yang rajin membantu orang tua. Iya, sama-sama, Bu. Omar harus selalu membantu orang tua. Nah, anak-anak, dari percakapan tersebut, apa yang diperintahkan Ibu kepada Omar? Ibu meminta tolong atau memerintahkan Omar untuk mengambilkan piring di dapur. Lalu, ungkapan apa saja yang ada pada percakapan antara Ibu dan Omar? Ungkapan yang ada dalam percakapan tersebut itu ada ungkapan tolong, yaitu kalimat yang digunakan untuk meminta bantuan orang lain dengan bahasa yang santun. Contohnya saat Ibu meminta tolong kepada Omar suruh mengambilkan piring yang ada di dapur. Kemudian juga ada ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih itu apa? Ungkapan terima kasih itu kalimat yang mengungkapkan rasa syukur karena telah menerima kebaikan. Ungkapan terima kasih yang ada pada percakapan antara Ibu dan Omar itu terlihat saat Ibu mengucapkan terima kasih kepada Omar karena Omar sudah mengambilkan piring yang ada di dapur. Selain itu juga ada ungkapan pujian. Apa itu ungkapan pujian? Ungkapan pujian merupakan kalimat yang digunakan sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan pada seseorang atas apa yang dikerjakannya. Contohnya tadi saat Ibu memuji Omar, yaitu Omar anak yang rajin karena membantu orang tua ayah dan ibu. Sekarang di sini ada kalimat anak-anak. Coba tebak kalimat tersebut termasuk ungkapan apa ya? Ya, kalimat yang pertama itu Olin mengucapkan terima kasih kepada ibu karena sudah dibelikan buah apel. Kalimat ini termasuk ungkapan apa? Betul, kalimat ini termasuk ke dalam ungkapan terima kasih karena Olin mengucapkan terima kasih kepada ibunya. Kemudian kalimat yang kedua yaitu Rani, tolong ambilkan paman minum di kulkas. Kalimat tersebut termasuk ungkapan apa ya anak-anak? Betul, kalimat tersebut termasuk ke dalam ungkapan tolong atau meminta tolong, yaitu paman meminta tolong kepada Rani
untuk mengambilkan minum yang ada di kulkas. Kalimat yang ketiga yaitu, wah, Omar anak yang hebat karena telah membantu ayah dan ibu. Kalimat tersebut termasuk ke dalam ungkapan apa anak-anak? Iya, termasuk ke dalam ungkapan pujian, memberikan pujian, yaitu ibu memberikan pujian kepada Omar bahwa Omar itu adalah anak yang hebat karena sudah membantu ayah dan ibu. Sekarang tugas untuk anak-anak. Nah, coba anak-anak membuat kalimat yang mengungkapkan terima kasih, tolong, dan pujian. Karena tadi kita sudah mempelajari ungkapan tolong, pujian, dan terima kasih. Saatnya anak-anak untuk membuat kalimat sendiri. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah gambar, yaitu gambar anak-anak yang sedang bermain. Pada gambar itu merupakan anak yang rukun ketika bermain bersama. Nah, anak-anak kira-kira ungkapan apa yang sesuai dengan gambar tersebut? Ya, ungkapan pujian contohnya dengan memuji, yaitu kalimatnya contohnya, wah, kalian hebat bisa bermain dengan rukun. Itu tadi contoh dari ungkapan pujian untuk anak yang sedang bermain dengan rukun. Anak-anak, Bu Yunita mau tanya nih, kira-kira pada gambar tersebut mainan apa saja yang dilakukan oleh ketiga anak itu? Iya, mainan yang ada pada gambar yaitu ada yang sedang bermain boneka, mobil-mobilan, dan juga bola. Nah, pertanyaannya, kira-kira berat dari ketiga mainan tersebut itu sama atau berbeda ya? Kemudian, manakah mainan yang paling berat dan manakah mainan yang paling ringan menurut anak-anak? Mana ya? Nah, anak-anak, untuk mengetahuinya, mari kita membuktikan bersama. Kita dapat membandingkan berat dari ketiga mainan tersebut menggunakan hanger. Apa itu hanger? Apakah anak-anak sudah mengetahui bentuk dari hanger? Iya, ini adalah bentuk hanger. Kita akan membandingkan berat ketiga mainan tersebut menggunakan hanger. Kita akan membandingkan boneka dengan mobil-mobilan, kemudian bola plastik dengan boneka, dan bola plastik dengan mobil-mobilan. Nah, yang pertama ini adalah mainan boneka dan mobil-mobilan. Menurut anak-anak, benda yang lebih berat itu apa? Boneka atau mobil-mobilan? Betul sekali. Benda yang lebih berat yaitu mobil-mobilan. Mobil-mobilan lebih berat dari boneka dan boneka lebih ringan dari mobil-mobilan. Kemudian gambar yang kedua yaitu boneka dengan bola plastik. Nah, terlihat ya anak-anak, pada gambar itu boneka lebih berat daripada bola plastik dan bola plastik itu lebih ringan daripada apa? Boneka. Gambar yang ketiga, kita membandingkan bola plastik dengan mobil-mobilan. Terlihat pada gambar itu mobil-mobilan lebih apa anak-anak? Iya, mobil-mobilan lebih berat daripada bola. Kemudian bola lebih ringan daripada mobil-mobilan. Nah, setelah kita membandingkan ketiga mainan tersebut, dapat disimpulkan anak-anak. Ayo, apa kesimpulannya? Betul sekali. Kesimpulannya yaitu mobil-mobilan lebih berat dari boneka dan boneka lebih berat dari bola plastik. Kemudian bola plastik lebih ringan daripada boneka dan mobil-mobilan. Lalu anak-anak, mainan tersebut apakah memiliki berat yang sama atau beda ya? Betul. Dari ketiga mainan tersebut itu memiliki berat yang berbeda atau tidak sama. Mainan manakah mainan yang paling berat dan yang paling ringan? Betul sekali. Mainan yang paling berat itu adalah apa? Iya, mobil-mobilan. Dan mainan yang paling ringan itu adalah bola plastik. Apakah anak-anak sudah menyediakan barang-barang yang Ibu Yunita
diperintahkan kemarin? Jika sudah, silahkan anak-anak membandingkan berat benda yang sudah dipersiapkan. Kemudian anak-anak silahkan memberi kesimpulan dengan membacakan di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Di situ sudah ada soalnya atau perintah kepada anak-anak untuk membandingkan dua benda yang berbeda. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan Bu Yunita menjelaskan materi dengan baik. Apakah anak-anak tahu memperhatikan penjelasan dari guru dengan baik itu merupakan salah satu aturan yang ada di sekolah loh. Nah, apa itu aturan? Apakah anak-anak sudah mengerti macam-macam aturan? Aturan itu merupakan ketentuan atau perintah yang telah dibuat, baik dibuat oleh sekolah, dibuat oleh keluarga, atau dibuat oleh masyarakat untuk dipatuhi dan ditaati. Macam-macam aturan itu apa saja ya? Iya anak-anak, macam-macam aturan itu ada 3. Yang pertama, aturan rumah yang merupakan aturan tertentu yang dibuat dan berlaku untuk semua anggota keluarga, harus dipatuhi dan ditaati di keluarga. Kemudian aturan yang kedua itu aturan sekolah yang merupakan aturan atau tata tertib yang dibuat oleh pihak sekolah dan harus ditaati oleh semua warga sekolah. Aturan yang ketiga itu aturan di masyarakat yang dibuat untuk menciptakan ketertiban warga di masyarakat. Aturan-aturan tersebut harus kita patuhi dan harus kita taati. Nah, anak-anak, apakah aturan itu hanya ada di kelas atau di sekolah? Tentunya tidak ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa aturan itu ada 3 macam, yaitu aturan yang ada di rumah, di sekolah, dan juga di mana? Iya, ada di masyarakat. Nah, kemudian ada aturan di rumah. Apakah di rumah anak-anak masing-masing ada aturannya? Apa contoh aturan yang ada di rumah? Contoh aturan yang ada di rumah itu misalnya ketika belum makan kita harus mencuci tangan, kemudian berdoa, dan diakhiri dengan berdoa. Selain itu juga ketika kita bermain kita harus pulang tepat waktu. Itu merupakan contoh dari aturan yang ada di rumah. Sekarang Bu Yunita ingin tanya, apakah kalian pernah membantu anggota keluarga dalam melakukan kegiatan bersama di rumah masing-masing, membantu ayah atau ibu atau kakak, adik atau nenek? Jika pernah, anak-anak bisa menceritakan kegiatan anak-anak saat membantu anggota keluarga di rumah. Anak-anak bisa menceritakan dengan menuliskan di LKPD yang sudah ibu berikan. Anak-anak, Bu Yunita ingin mengingatkan kepada anak-anak, jangan lupa untuk membuat tugas tadi pada LKPD yang sudah Bu Yunita bagikan. Kemudian nanti Bu Yunita akan membagikan soal evaluasi di grup WhatsApp untuk dikerjakan. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini anak-anak. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, kita sudah belajar mengenai kalimat ungkapan terima kasih, ungkapan tolong, ungkapan pujian. Kita sudah belajar membandingkan dua berat benda menggunakan hanger. Selain itu kita juga belajar tentang aturan-aturan yang ada di rumah yang harus ditaati dan dipatuhi. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa bertanya kepada Bu Yunita melalui WhatsApp. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama supaya anak-anak lebih semangat lagi. Kita akan bernyanyi kepala, pundak, lutut, dan kaki. Kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki.
kalian luar biasa. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari anak-anak kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak selalu menjaga kesehatan di rumah. Jangan lupa pakai masker jika ingin bepergian dari rumah dan selalu mencuci tangan. Sekian dari Bu Yunita, terima kasih. Selamat pagi.